Kalau lo suka sama seseorang, kejar sampai dapet ya guys. Jangan kayak gue, kalah sama rasa takut dan akhirnya nyesel. Cemen. Jujur, hidup gue waktu itu fine-fine aja. Nama gue Gibran, anak kelas 12 IPA 2. Duduk di bangku nomor 12, pojok deket jendela. Spot paling strategis buat ngelamun sambil ngeliatin langit. Hari-hari gue diisi sama tugas, candaan receh bareng temen, dan satu hal yang gak pernah berubah sejak 2 tahun lalu. Gue suka sama Sela. Sela itu tipe cewek yang senyumnya bisa ngeredain chaos satu sekolah. Suaranya lembut, sikapnya ramah ke siapapun. Dan mata dia, gue gak tahu kenapa, selalu kayak nyimpen cerita yang dalam banget. Gue suka dia diem-diem, dari jauh. Gak pernah berani bilang. Cuma bisa nulis puisi random tentang dia di catatan belakang buku kimia. Semua masih aman sampai hari itu. Waktu upacara, tiba-tiba Sela pingsan. Gue yang tadinya lagi setengah tidur langsung melek total. Guru-guru panik, anak-anak mulai heboh. Gue cuma bisa bengong, jantung gue deg-degan bukan main. Besoknya, kabar buruk nyembar. Sela ternyata punya kelainan jantung. Parahnya lagi, minggu depan dia bakal dibawa ke luar negeri buat operasi dan perawatan. Fix, dunia gue langsung kayak disiram air es. Gue cuma punya waktu 7 hari. 7 hari terakhir buat ngelakuin hal yang gak pernah gue beraniin. Ngungkapin perasaan ke Sela. Gue mulai nulis surat. Bukan 1, tapi 7 surat. Tiap hari 1 surat. Isinya macam-macam. Tentang rasa suka gue, tentang keaguman gue ke dia, sampai hal-hal kecil yang gak pernah gue bilang ke siapapun. Tapi tiap kali mau ngasih, tangan gue gemeteran. Otak gue dipenuhi kalimat, gimana kalau dia gak suka, gimana kalau dia malah ilfil, atau yang paling nyambilin, gimana kalau semua ini malah bikin dia makin stres. Akhirnya 7 surat itu cuma ngumpul di atas meja gue, gak kemana-mana. Sampai malam terakhir gue nulis 1 surat lagi. Surat ke-8. Isinya paling jujur, paling dalam. Gue tulis semua, rasa gue, doa-doa gue buat kesembuhan dia, dan harapan yang gak bakal gue paksa. Besoknya, pagi-pagi buta, gue taruh surat itu diam-diam di laci mejanya. Meja nomor 5. Tanpa nama. Hari terakhir, gue ngeliat dia di gerbang sekolah, berdiri sambil narik koper, dikelilingi teman-temannya yang pada meluk dan nangis. Tapi ada yang aneh dari senyumnya. Kayak kosong. Gue berdiri dari jauh, gak tahu harus ngapain. Semua surat gagal gue kasih. Dan sekarang cuma ada 1 pilihan terakhir. Ngomong langsung. Gue tarik napas, terus lari. Lari ngelewatin anak-anak, ngelewatin segala keraguan yang selama ini nahan gue. Gue berhenti tepat di depan dia. Sela, boleh ngobrol sebentar? Kami duduk di bawah pohon flamboyan. Suasananya awkward tapi tenang. Gue gak pakai naskah, cuma ngomong seadanya. Gue suka lo, Sel. Udah lama banget. Dan gue gak pengen lo pergi tanpa tahu itu. Dia diam, melirik gue pelan. Gue tahu, katanya. Hah? Tahu? Dia senyum tipis. Surat di laci meja, gue baca. Gue nelen ludah. Oke, ini lebih dari yang gue siapin. Gue gak nyangka sih, tapi jujur itu manis banget. Gue senyum kaku. Gue cuma pengen lo tahu, itu aja. Gue pernah berharap lo ngomong lebih cepat, Bran. Tapi sekarang kayaknya udah telat ya. Gue tertawa kecut. Ya, kita ketinggalan kereta. Dia balas senyum, tapi senyumnya hangat, kayak ucapan terima kasih yang gak perlu pakai kata. 3 bulan kemudian, tiba-tiba ada paket datang ke rumah. Isinya buku diari berwarna biru. Halaman pertamanya ada tulisan tangan. Buat Gibran yang mencintai gue dengan cara paling diam, paling tulus, paling keren. Dia nulis tentang hari-hari terakhir dari sekolah, tentang surat-surat itu, tentang gimana dia ngerasa ditemenin meski dia gak tahu siapa orangnya waktu itu,
tentang gimana kata-kata gue nyelip di saat dia paling butuh kekuatan. Dan di halaman terakhir ada foto kita berdua. Gue nggak tahu kapan diambilnya, tapi yang pasti dia sempat nyimpen gue dalam kenangannya juga diam-diam. Gue belajar satu hal penting dari semua ini. Perasaan yang lo simpan terus-menerus lama-lama bisa nyesek sendiri. Jangan tunggu sampai lo kehabisan waktu. Jangan tunggu momen perfect, karena kadang yang lo perluin cuma satu langkah kecil buat nunjukin keberanian lo. Gue gak nyesel akhirnya ngomong. Meski endingnya gak kayak film romantis, tapi at least gue udah jadi versi Gibran yang paling jujur. So, kalau lo suka sama seseorang, bilang, biar lo gak perlu ngelis surat ke-8 kayak gue. Nah itu dia guys ceritanya, gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau teman-teman ingin berbagi curhat atau cerita kalian, silakan kirim email ke sini ya, di labirin.cerita0186@gmail.com. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.